Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ini ada 7 peserta. Haikal Malaysia, Ahmad Fadil, Fahmi Malaysia, Saud, Hisham. Baik, sedikit coba diingatkan faedah yang daras kemarin. Faedah yang pertama apa? Ahlus sunnah. Ini telegram mati, nggak nyala apa gimana? Bisa coba Zat. Had. Seseorang itu belum dikatakan masuk Islam kalau dia sekadar beriman dengan tauhid rububiyah. Nah, karena kenapa? Karena tidak akan sempurna tauhid seseorang kalau dia tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Nah, karena kenapa? Kaum musyrik dahulu juga berkeyakinan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan ini enggak cukup bagi mereka. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang lain. Nah, mana Haikal, Fahmi, Saud, Abu Hilal, Al-Ghuraba, Masya Allah. Ana coba bisa. Had. Yang kedua, nah. Tauhid rububiyah ini bukanlah pemisah antara seorang mukmin dengan musyrikin. Nah, karena kenapa? Kesamaan keduanya. Nah, kesamaan keduanya, mukmin mengakui, musyrik pun juga menetapkan tauhid. Nah, adapun pembeda al-farik baina mu'min wal musyrik itu adalah tauhid al-uluhiyah. Nah, kemudian yang ketiga, nah yang lain. Yang ketiga, Fadhal Taufik. Yang ketiga, para rasul mulai daripada Nabi Nuh alaihi salam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah diutus melainkan karena tauhid uluhiyah, bukan hanya tauhid rububiyah. Nah, artinya para rasul tidak diutus untuk tauhid ar-rububiyah. Karena kaum-kaum terdahulu mengenal ini. Mereka meyakini. Nah, kecuali yang menyimpang saja. Seperti Fir'aun, Namrud. Nah, maka nggak ada gunanya kalau seandainya para rasul diutus untuk tauhid ar-rububiyah. Karena mereka sudah meyakini ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Tauhid rububiyah ini bukti akan tanda tauhid uluhiyahnya seseorang. Berimannya tauhid uluhiyah seseorang. Nah, artinya tauhid rububiyah min barahin. Tanda-tanda tauhid uluhiyah. Bukti kepada tauhid al-uluhiyah. Oleh sebab itu dijadikan ini sebagai kaidah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah dengan menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Yunus. Nah, yang menyebutkan ayat ini, katakanlah siapa yang memberikan rezeki, ini rububiyah, yang berkuasa atas pendengaran dan penglihatan, ini rububiyah.
yang mengeluarkan hidup dari mati, yang mati dari yang hidup. Ini rububiyah. Kemudian fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya dengan sebaik-baiknya takwa? Memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhidul uluhiyah. Maka tauhidul rububiyah ini merupakan bukti dan tanda daripada tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang terakhir apa? Nah, fadhal. Tauhid rububiyah adalah mukadimah dan tauhid uluhiyah adalah hasilnya. Nah, artinya tauhid rububiyah ini merupakan mukadimah pendahulu. Wal uluhiyah hiya natijah. Dan tauhid al-uluhiyah ini buah hasilnya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari beberapa ayat. Nah, qala rahimahullah al-qa'idatu ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka kaum musyrikin berkata, kami tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak beribadah kepadanya, melainkan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta syafaat. Artinya dijadikan sesembahan tersebut sebagai perantara. Dalilul qurba, qauluhu ta'ala, dalil meminta untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Sungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah bagi dia yang berdusta dan kufur. Wa dalilu syafa'ah. Begitu pula dalil mengenai tujuan mereka menyembah karena meminta syafaat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan kaum musyrikin mereka berkata, haula syufa'auna 'indallah. Mereka ini merupakan perantara-perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah. Yang pertama syafaat yang ditolak. Nah, keberadaannya.
Tidak bisa ditolak. Wa syafa'atun muthbatah. Dan syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Untuk syafaat yang pertama, fasyafa'atul manfiyah ma kanat tatlubu min ghairillah. Yang ditolak, itu yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minta syafaat kepada makhluk. Yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fima la yaqdir alaihi illallah. Dalam perkara-perkara yang tidak mampu memberikan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya milik Allah. Itu merupakan hak Allah. Dalil mengenai syafa'atun manfiyah yang ditolak keberadaannya. Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan hartamu atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepada engkau sebelum datangnya hari yang sudah tidak ada lagi jual beli. Pada hari yang tidak ada lagi khullah, persahabatan yang akrab. Pada hari yang sudah tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka berbuat aniaya. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua kata beliau, wasyafa'atul muthbatah allati tatlubu min Allah. Syafaat yang ditetapkan keberadaannya yang diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah. Orang yang mensyafaati, maksudnya di sini perantara yang mendoakan kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Mukarram, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisyafa'ah, dengan syafaat tersebut. Menjadikan hamba ini mulia. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhni. Sedangkan yang mendapat syafaat adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Tidak sembarangan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai ucapannya, amalannya, perbuatannya. Baik ucapan maupun amalan. Ba'dal idhn ini pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Sesuai dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang mampu mensyafaati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa seizinnya? Ini kaidah yang kedua. Dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Semua kaidah yang kedua ini sudah kita baca. Sudah kita terjemahkan artinya. Dari kaidah ini, ikhwani afizakumullah, Syekh menginginkan sehingga beliau menulis kaidah tersebut dengan 3 kemungkinan. Menulis kaidah yang kedua ini dalam pembahasan yang sudah kita baca. Karena ada 3 kemungkinan. Sebab yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Ba'da an arafa anna kufar Quraisy kanu mukirrun
Setelah mengetahui ya, di kaidah yang pertama bahwasanya kufar Quraisy mereka mengakui bahwasanya mudarat, manfaat, kekuasaan, penciptaan, pengaturan di alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid rububiyah. Maka terbesit di benak kita soal, pertanyaan. Li ayyi syai'in abaduhum ma dama annahum muqirruna birrububiyyah? Kalau gitu kenapa mereka menyembah patung-patung berhala padahal mereka ini mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka paham Allah menciptakan langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis. Mereka yang diberi rezeki. Tapi kenapa kok menyembah kepada patung berhala? Maka Syekh mendatangkan kaidah ini, menjelaskan kepada para tulabul ilmi. Menjelaskan kepada orang yang bertanya akan perkara tersebut. Supaya hilang kebimbangan yang ada. Nah, artinya apa? Mereka itu menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan sebab yang kedua. Bisa jadi. Arada an yarud ala ahli asrihi. Beliau ini ingin membantah masyarakat Najd di zamannya Syekh. Menjelaskan bahwasanya kesyirikan mereka di zaman itu, di abad ke-12 Hijri, a'zam min syirki kufar Quraisy, lebih berat, lebih parah daripada kesyirikan kaum kufar Quraisy pada zaman dahulu. Kenapa? Karena kufar Quraisy, tujuan daripada kesyirikan mereka adalah untuk talabul qurba ilallah. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat di sisi Allah. Sama sekali mereka tidak ada keyakinan anna alihatahum tadur wa tanfa istiqlalan. Bahwasanya patung ini, berhala ini, batu ini bisa memberikan manfaat dan mudarat secara independen. Mereka paham, gak bisa dengan sendirinya berhala-berhala tersebut memberi apa yang mereka minta. Tapi disembah karena apa? Sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kaum musyrikin yang ada di azminah mutaakhirah, zaman-zaman terakhir. Tentunya kita baca kitab ini pada zamannya Syekh. Mendominasi sekali kaum musyrikin, kaum muslimin yang ada pada zaman beliau. Ya'taqiduna dhurra wan naf'a istiqlalan. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kuburan, wali, dan mereka meyakini itu bisa memberikan manfaat dan mudarat secara sendiri. Sehingga mereka bernazar membawa kambing, ayam, menyembelih di kuburan, mengambil tanah-tanahnya. Mereka menangis-nangis, merintih-rintih, meratap di sana, bersujud kepada kuburan, meyakini yang di dalam kubur bisa langsung memberi.
menjelaskan kepada kita. Artinya kesyirikan kaum kufar Quraisy tidak lebih parah daripada zaman-zaman terakhir. Atau kemungkinan yang ketiga, sebab Syekh menyebutkan kaidah ini, ikhwani afizakumullah, arada an yubayyin anna al-hal allati kana 'alayha kuffar Quraisy hiya 'ainuha allati 'alayha musyriku 'asrihi. Syekh ingin menunjukkan bahwasanya keadaan yang terdapat pada masa kufar Quraisy, pada masa jahiliyah, itu bentuknya, modelnya sama. Kalau yang poin kedua, bisa jadi zaman terakhir lebih parah. Yang ketiga ini, bisa jadi yang ada pada kaum kufar Quraisy, kesyirikan mereka, modelnya, bentuknya itu sama. Sebagaimana yang terdapat pada musyrikun pada zaman beliau. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mayyit, melalui makhluk ghaib, sehingga mereka menyembahnya. Tujuannya apa? Li ajril jahi wasyafa'ah. Karena mereka meyakini kemuliaan makhluk tersebut punya kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ngangkat doa mereka. Intinya ikhwani hafizakumullah, illatun wahidah. Sebab dan faktornya itu sebetulnya satu. Sebab yang membuat mereka beribadah kepada al-maqburin, kuburan-kuburan. Intinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum bagi kaum musyrikin di zaman-zaman dahulu sama dengan kaum musyrikin yang ada pada zaman beliau. Dan hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan faktornya. Ketika sebabnya sama, maka dihukumi sama. Ini 3 kemungkinan Syekh menyebutkan kaidah yang kedua. Sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, jilid 1 halaman 361. Qala Al-Khalil alaihi salam, berkata Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikan negeri ini aman, tentram, sentosa, yaitu Makkah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku, anak-anakku, dari menyembah kepada berhala. Rabbi innahunna adhlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka menyesatkan banyak umat manusia. Ketika sampai pada ayat ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lum, sebagaimana diketahui, annal hajara la yudhillu katsiran minan nas. Bahwasanya batu enggak menyesatkan banyak manusia. Kecuali apa yang diperbuat oleh mereka. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض. Bahkan gak ada satupun di antara penyembah berhala meyakini bahwasanya batu-batu tersebut yang menciptakan langit dan bumi.
Tidak ada yang meyakini ini. Baik Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Uzza. Patung-patung tersebut, nggak ada satupun di antara mereka meyakini bisa untuk menciptakan langit dan bumi. Bal innama kanu yattakhidunaha syufa'a wa wusata. Akan tetapi mereka menggunakan patung-patung tersebut sebagai syufa'a, jamaknya syafi', sebagai perantara, dan wasa'id, jamaknya wasit, dijadikan sebagai perantara dan penengah. Li asbabin arba'ah, dalam 4 bentuk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaum musyrikin mereka mengambil batu-batu, patung-patung tersebut sebagai perantara dan penengah di dalam 4 bentuk. Yang pertama kata beliau, minhum man sawwaraha ala suwari anbiya wa salihin. Di antara mereka ada yang menggambarnya dalam bentuk wujud nabi-nabi dan orang-orang saleh. Seperti Nasr, mereka memahat yang katanya mereka Yesus, yang katanya mereka Isa, yang katanya mereka Al-Masih, yang katanya mereka Maria. Minhum man sawwaraha ala suwari anbiya'i wa salihin. Di antara mereka menggambar dalam bentuk para nabi, wujudnya orang-orang saleh. Jadikan perantara, penengah. Yang kedua, minhum man ja'alaha tamathil wa talasim. Di antara mereka ada yang menjadikan patung, berhala, lil kawakib wasyamsi wal qamar, dalam bentuk bintang, matahari dan bulan. Mereka kemudian menyembahnya untuk dijadikan sebagai perantara, penengah. Apa itu? Mereka pahat patung berhala dalam bentuk bintang, kadang dalam bentuk matahari, bulan, dan dalam bentuk bulan. Yang ketiga, minhum man ja'alaha li ajlil jin. Di antara mereka ada yang memahat untuk para jin. Mereka buat seram. Mereka menyembah untuk jin. Dijadikan jin sebagai perantara. Kemudian yang keempat, yang terakhir, minhum man ja'alaha li ajlil malaika. Di antara mereka ada yang menjadikan itu untuk para malaikat. Mereka buat patung, mungkin bersayap. Tujuannya apa? Mereka menyembah malaikat, dijadikan sebagai perantara. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, فَالْمَعْبُودْ لَهُمْ فِي قَصْدِهِمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِينَ. Yang mereka ibadahi sebetulnya tujuannya, hakikat daripada ibadah mereka adalah penyembahan kepada para syaitan. فَهِيَ الَّتِي تَقْصُدُ مِنَ الْإِنْسِ أَنْ يَعْبُدُوهَا. Dan ini yang memang diinginkan dari umat manusia. Para syaitan menginginkan anak Adam menyembah mereka. Baik dalam bentuk patungnya Nabi, patungnya orang soleh, atau arcan, bentuk bintang, bulan. Nah, mungkin juga dalam bentuk jin atau malaikat. Intinya para syaitan menginginkan umat manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa yang terdapat dalam surat Saba
40-41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an. Pada hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua. Thumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, bertanya kepada mereka. Ahaula iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini kaum musyrikin dahulu menyembah kalian? Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat. Di hadapan makhluknya. Ahaula iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Qalu, malaikat pun mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Anta waliyuna. Engkau adalah pelindung kami. Penolong kami, bukan mereka. Anta waliyuna min dunihim. Engkau pelindung kita, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka ini sebetulnya menyembah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan kebanyakan di antara mereka beriman pada jin itu. Sampai di sini selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang mereka ibadahi untuk dijadikan sebagai perantara dan penengah dalam 4 bentuk. Yang hakikatnya mereka semua ini adalah menyembah kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari kalangan para syayatin. Kemudian ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya kufar Quraisy mereka memiliki ghayat, sekian tujuan. Dengan tujuan itulah mereka kemudian menjadikan sesembahan tersebut sebagai mediator antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini terbagi menjadi 4 macam. Kufar Quraisy mereka memiliki sekian banyak tujuan. Dengan itu, mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai mediator antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbagi menjadi 4 macam. 4 kelompok. Yang pertama, anna firqatan qalat. Ada golongan yang mengatakan, kufar Quraisy, Laisa lana ahliyatu ibadatillahi bila wasitah. Kita ini enggak punya kapasitas untuk langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa kalau tanpa perantara. Kita ini enggak layak. Kita ini enggak cocok. Bagi mereka enggak adab. Kenapa? Karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ittakhadhu hadhil aliha wasitah bainana wa bainallah. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut penengah antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitu qarribuna ilaihi zulfa. Untuk mendekatkan doa kita kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya.
Sehingga ikhwani afidakumullah, kelompok yang pertama ini menjadikan patung-patung tersebut sebagai kurir. Kalau kita di sini pengantar paket. Jadi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai wasithah, penengah, perantara alias kurir. Kenapa? Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak maksiat. Kalau langsung angkat tangan, jelas nggak akan diterima. Wajib harus ada perantara. Ini syubhat mereka. Ini kelompok yang pertama. Wa firqatun qalat. Kelompok yang kedua. Inna haula al-ma'budin minal malaika wal anbiya was salihin lahum jahun azim. Bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut, baik bentuk malaikat, para nabi, orang-orang soleh, sebetulnya punya kedudukan manzilah rafi'ah yang sangat tinggi. Jahun azim, keagungan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisat lana. Kalau kita ini manusia rendah, lemah. Fanahnu na'buduhum wa narfa ilaihim hawaijina. Sehingga kita menyembah kepada sesembahan tersebut untuk mengangkat hajat, kebutuhan, keperluan. Kepada patung-patung itulah kita bisa langsung meminta. Dengan kita langsung meminta kepada patung-patung tersebut, wahum yarfa'una hadhil hawaij ila Allah. Mereka lah kemudian membawa doa-doa kita, meninggikannya kepada Allah, membawa dan menaikkan kebutuhan tersebut. Maka yang kita minta memberikan syafaat. Jadi mereka menyamakan ikhwani afidakumullah Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja. Rakyat nggak bisa langsung bertemu, meminta, menyampaikan kebutuhan dan hajatnya. Harus melalui kabinet, menteri-menteri, perwakilan, melalui penjaga, orang-orang yang mereka sudah mendapatkan amanah, tugas-tugas. Ini melalui proses yang panjang. Yang nggak bisa kita langsung menghadap raja, siapa kita? Mereka samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ini firqah yang kedua. Firqah yang ketiga, qala ja'alna al-asnama qiblatan lana fi salat. Kita jadikan patung ini sebetulnya kiblat di saat kita berdoa. Patung itu kiblat. Nah, kalau kita berdoa kepada selain kiblat, ya enggak mantap di hati ya. Nah, enggak begitu lega. Ada sesuatu yang kurang, ragu, bimbang. Sehingga menjadikan patung itu kiblat di dalam doa. Sehingga mereka menghadap kepada patung-patung tersebut dan mengangkat tangan. Sebagaimana kaum muslimin menjadikan Ka'bah sebagai kiblat di dalam ibadah. Ini firqah yang ketiga. Firqah yang keempat yang terakhir, ikhwani afidakumullah, i'taqadat anna li kulli malakin syaitanan muwakkilan bi amrillah.
Mereka meyakini golongan yang terakhir ini bahwasanya patung-patung tersebut, baik itu berupa malaikat, ya, meyakini bahwasanya setiap patung memiliki syaitan yang itu merupakan wakil dengan perintah Allah. Jadi ada patung dalam bentuk malaikat. Di belakang patung ini ada syaitan. Mereka meyakini syaitan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil di bumi. Faman 'abada as-sanam haqqa ibadatihi qadha asy-syaitanu hawaijahu bi amrillah. Yang menyembah kepada patung dengan sebaik-baiknya peribadatan, maka syaitan akan menyelesaikan hajatnya, syaitan akan menyelesaikan keperluannya, memberi apa yang dia minta dengan perintah Allah. Karena mereka meyakini ini wakilnya Allah. Wa illa asabahu syaitan binakbah. Kalau syaitan tidak menyelesaikan keperluan mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mendapatkan malapetaka, kemalangan, mendapatkan musibah. Ini 4 firqah yang terdapat pada kufar Quraisy, tujuan mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara. Faedah ini ikhwani afidhakumullah diambil dari ucapan Al-Allamah Al-Bakri Asy-Syafi'i pada tafsirnya, yang mana faedah 4 firqah ini terdapat di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 10 halaman 291 dan juga terdapat pada jilid ke-12 halaman 60. Ini beberapa faedah muqaddimah. Pada kaidah yang kedua, insyaallah kita akan membaca kembali kaidah tersebut dan kita akan jabarkan satu persatu daripada ucapan Syekh. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Wa'iyyakum hafizakumullah. Ana tutup dulu ya Ustaz. Naam, tafadhal. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.